إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Ikhwani wa akhwati, para akhwat, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita dari risalah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Yang pertemuan lalu kita telah menjelaskan tentang muqaddimah, yaitu pendahuluan di awal risalah ini, di mana beliau rahimahullah menjelaskan tentang kewajiban kita untuk mempelajari 4 perkara, dan beliau awali dengan mendoakan kita semuanya. Kemudian pada muqaddimah yang kedua beliau menyebutkan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari 3 masalah, dan beliau juga mulai dengan menyebutkan doa untuk para pembaca, para talibul ilmi, dan para pendengar risalah ini. Kemudian kita melanjutkan pada muqaddimah yang ketiga, yaitu berkenaan tentang masalah tauhid, dan beliau rahimahullahu taala, sebelumnya kemarin kita sebutkan bahwa beliau meninggal pada tahun 1153, tapi yang sahih adalah beliau meninggal tahun 1206 Hijriah, karena yang meninggal tahun 1153 adalah ayah beliau rahimahullah, sedangkan beliau rahimahullah adalah 1206 Hijriah. Kemudian kita melanjutkan. Qala al-musannif rahimahullah, berkata al-imam al-mujaddid rahimahullahu ta'ala, i'lam arsyadakallah li ta'atih. Beliau kembali mengingatkan dengan kata-kata i'lam, ketahuilah, perhatikanlah, karena ini pembahasan yang penting berkenaan dengan tauhid, berkenaan dengan prinsip, dan beliau mengingatkan kita i'lam, ketahuilah, perhatikanlah. Arsyadakallahu li ta'atih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbingmu untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepadanya. Ini doa rahimahullah yang beliau panjatkan untuk kita, yaitu doa yang ketiga, yang sebelumnya beliau mengawali dengan i'lam rahimakallah. Kemudian muqaddimah yang kedua beliau katakan i'lam rahimakallah. Pada risalah ini, muqaddimah yang ketiga ini, beliau menyebutkan i'lam arsyadakallah li ta'ati. Perhatikan dan ketahuilah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan membimbingmu untuk senantiasa berada di atas ketaatan. Sebagian ulama menyebutkan doa arsyadakallah berarti adalah mudah-mudahan Allah memberikan istiqamah kepadamu untuk senantiasa berada di atas jalan yang hak. Nah, ini doa yang azim, doa yang agung sekali yang beliau panjatkan untuk para pembaca dan para tulabul ilmi. Kata beliau rahimahullah, annal hanifiyyata millata Ibrahim. Ketahuilah bahwa al-hanifiyah ini merupakan agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan yang dimaksud dengan al-hanifiyah secara arti adalah yang jauh dari kesyirikan dan berada di atas tauhid. Ini al-hanifiyah yang bisa diarti dengan lurus di atas tauhid, yang jauh dari kesyirikan. Nah, ini agama Nabi kita Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau sebagai seorang nabi dan rasul, beliau juga sebagai ulul azmi minar rusul,
rasul-rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara sekian para rasul. Beliau juga disebut sebagai Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Karena keturunan-keturunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah para nabi dan rasul. Beliau juga diberi gelar sebagai Khalilur Rahman, kekasih Allah yang dipilih oleh Allah. Ini Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau disebut sebagai Imamul Muwahhidin, imamnya orang-orang yang mentauhidkan Allah. Sehingga beliau berdoa kepada Allah, berdoa agar Allah senantiasa memberikan istiqamah kepada keturunannya untuk senantiasa berada di atas tauhid dan menjauhi sesembahan-sembahan selain Allah. Ini Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Beliau seorang Nabi dan Rasul yang senantiasa mengajak kepada tauhid dan mentauhidkan Allah, yang mengingkari kesyirikan meskipun itu ayahandanya yang melakukan kesyirikan, kaumnya yang melakukan kesyirikan, maka beliau berlepas diri dari itu semuanya. Beliau berlepas diri dari segala kesyirikan dan orang-orang musyrik. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Abul Anbiya, ulul azmi minar rusul. Kata beliau rahimahullah, yang dimaksud dengan Al-Hanifiyah, agama Nabi Ibrahim, adalah an ta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin. An ta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin, yaitu beribadah hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan seluruh agama ini. Maksudnya adalah seluruh amalan dan ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Beribadah semata-mata hanya kepada Allah dan mengikhlaskan seluruh amalan dan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ibadah adalah ketundukan, tunduk dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kecintaan dan keagungan, dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi kita tunduk dan kita patuh kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah dengan kecintaan kepada Allah dan mengagungkan Allah, sehingga dengan itu kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyebutkan tentang arti ibadah. Yang dimaksud dengan ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda minal aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Nama yang mencakup untuk seluruh apa saja yang dicintai oleh Allah dan diridhainya, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Tapi syaratnya adalah yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Maka ibadah yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah harus terpenuhi dua syarat, sehingga ibadah itu dicintai dan diridhai oleh Allah. Harus ikhlas dalam beribadah semata-mata hanya untuk Allah, dan yang kedua harus mutaba'ah, mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila ada seorang yang beribadah ikhlas karena Allah tapi tidak mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka ini tidaklah ibadah yang diridhai dan dicintai oleh Allah, tapi malah ini merupakan ibadah yang dimurkai dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah yang sesungguhnya adalah apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah, yaitu dengan mengikhlaskan segala amal saleh dan ibadah serta mengikuti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa bidzalika
amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh manusia dan Allah menciptakan mereka laha, adalah untuk mentauhidkannya, adalah agar mereka beribadah hanya kepada Allah. Ini tujuan Allah menciptakan kita, tujuan Allah menciptakan seluruh manusia. Allah perintahkan kita agar kita mentauhidkannya, agar kita beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ini tujuan yang mulia. Allah menciptakan manusia agar mereka beribadah hanya kepada Allah. Kata Syekh, wa ma'na ya'budun ay yuwahhidun. Makna ayat ini, ya'budun adalah yuwahhidun, agar mereka mentauhidkan aku, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia yang tidak mengerti akan tujuan hidupnya, bagaimana Allah menciptakan dia untuk beribadah, untuk mentauhidkannya, tapi tidak mengerti tujuan hidupnya, bahkan mereka mengerti tujuan hidupnya untuk beribadah, kemudian menentang Allah dan Rasulnya, maka mereka tidaklah lebih baik daripada hayawan, tidaklah lebih baik daripada binatang ternak. Karena mereka diberi akal oleh Allah. Mereka diberi akal oleh Allah untuk berfikir. Mereka diberi akal oleh Allah untuk bisa memilih. Dan diberi akal oleh Allah untuk mengikuti apa yang didakwahkan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti tauhid, mengikuti ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka makna daripada tauhid di sini adalah mengesahkan Allah, semata-mata ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama menyebutkan makna tauhid ay ifradullah taala bil ibadah. Mengesahkan Allah dalam beribadah. Dalam beribadah, baik itu qauliyah, baik itu fi'liyah atau qalbiyah, ibadah dengan lisan, ibadah dengan hati, maupun ibadah dengan anggota badan yang lainnya, semuanya lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh menyebutkan wa a'dhamu ma amara Allah bihi at-tauhid. Ketahuilah bahwa perintah Allah yang paling agung, perintah Allah yang paling besar adalah perintah tauhid. Sebagian ulama menyebutkan amar ma'ruf nahi munkar. Perintah kepada ma'ruf yang paling utama dan paling besar adalah tauhid. Sedangkan mencegah dari kemungkaran yang paling besar adalah kemungkaran kesyirikan. Maka Syekh menyebutkan wa a'dhamu ma amara Allah bihi tauhid. Perintah Allah yang paling agung adalah perintah untuk mentauhidkannya. Wa huwa ifradullah bil ibadah. Dan yang dimaksud dengan tauhid adalah mengesahkan Allah di dalam ibadah. Ibadah adalah khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan, kita kerjakan, kita amalkan hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah. Dan tidak menduakan Allah dengan makhluknya. Tidak seorang beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada makhluknya. Ini kesyirikan. Menyamakan Allah dengan makhluknya. Memalingkan ibadah kepada selain Allah. Tetapi kita mengkhususkan bahwa ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mereka menyebutkan bahwa tauhid di sini terbagi menjadi 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid
al-asma' was sifat. Tauhidur rububiyah adalah mengisahkan Allah bahwa Allah lah satu-satunya yang menciptakan. Allah lah satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan. Allah lah satu-satunya yang memberikan rizki. Allah lah satu-satunya yang mengatur alam ini. Maka tauhid bi af'alillah, mentauhidkan Allah bahwa Allah lah satu-satunya yang mengerjakan itu semuanya. Menciptakan, menghidupkan, mematikan, ya, mengadakan, berikan rizki, mengatur alam ini hanya Allah. Ini tauhid rububiyah. Yang kedua, tauhid al-uluhiyah, yaitu mengisahkan Allah bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Dan seluruh peribadatan selain Allah, seluruh sesembahan selain Allah adalah batil. Adalah batil. Ini tauhid al-uluhiyah. Nah, pada tauhid uluhiyah inilah orang-orang musyrik mereka jatuh dalam kesyirikan. Orang-orang jatuh dalam kesyirikan dalam hal ini. Karena dalam rububiyah, orang-orang musyrik mereka yakin bahwa yang menciptakan alam ini Allah, yang memberikan rizki Allah. Tapi mereka jatuh dalam kesyirikan dalam bab tauhid uluhiyah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kalian tanyakan kepada mereka, kalau engkau tanyakan kepada mereka, wahai Nabi, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan menjawab, Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan. Akan tapi mereka jatuh dalam kesyirikan pada bab uluhiyah. Mereka beribadah kepada selain Allah. Mereka beribadah kepada Allah. Ketika ditimpa musibah, mereka meminta kepada selain Allah. Jatuh dalam uluhiyah. Menduakan Allah dengan makhluknya. Kemudian yang ketiga, tauhid al-asma' was sifat, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah dan memiliki sifat-sifat yang sempurna, yang itu semua tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya, karena sifat Allah sifat yang sempurna, tidak sama dengan sifat makhluknya. Ini 3 macam tauhid yang diyakini oleh para ulama ahli sunnah, yang mereka kumpulkan dari ayat-ayat Al-Quran, dari wahyu dan dari nas-nas yang ada di dalam Al-Quran. Maka disimpulkan tauhid terbagi menjadi 3. Sebagian ahli bidah mengingkari pembagian tauhid ini. Mereka menyebutkan bahwa tauhid dibagi menjadi 3 adalah pembagian yang dibuat oleh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Maka tauhid yang mengatakan tauhid ada 3 macam adalah Wahabi. Ini tidak benar. Pembagian tauhid menjadi 3 ini sudah ada ratusan tahun sebelum dilahirkan Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah pada abad ke-8 Hijriah, 400 tahun sebelum Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, beliau sudah menyebutkan tentang pembagian tauhid yang ketiga. Al-Imam Ibn Battah Al-Ukbari, para ulama-ulama yang lainnya, pada generasi-generasi awal mereka telah menuliskan tentang tauhid terbagi menjadi 3. Maka tidak benar kalau pembagian tauhid ini dibuat oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Syekh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah, beliau menuliskan satu kitab yang sangat bagus sebagai bantahan kepada orang-orang yang mengingkari pembagian tauhid menjadi 3. Beliau beri judul dengan Al-Qaulus Sadid fi raddi ala man ankara taqsimat tauhid. Al-Qaul As-Sadid
fir raddi ala man ankara taqsimat tauhid. Perkataan yang benar sebagai bantahan kepada orang-orang yang mengingkari pembagian tauhid menjadi 3. Dituliskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah untuk membantah sebagian tokoh-tokoh ahli bid'ah yang mereka mengatakan bahwa orang yang membagi tauhid menjadi 3 maka tidak ada bedanya dengan orang-orang yang meyakini Trinitas. Dia bawakan ayat, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang-orang yang meyakini dan mengatakan bahwa Allah itu Trinitas. Maka orang yang membagi tauhid menjadi 3 seperti orang-orang Nasara. Ini kalam batil. Ini perkataan yang batil, tidak dibenarkan. Maka Syekh Abdul Razak hafizahullah membantah di dalam kitabnya tadi dengan hujah-hujah, dengan dalil-dalil, dan dengan perkataan para ulama yang ada pada awal-awal generasi sampai hari ini. Kemudian Al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah, beliau ketika menyebutkan bahwa perintah yang paling agung adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam seluruh ibadah. Dalam seluruh ibadah. Kemudian kata beliau, wa a'dhamu ma naha anhu asyirku. Dan larangan yang paling besar adalah kesyirikan. Maka dosa yang paling besar adalah kesyirikan. Dan perkara yang dilarang oleh Allah yang paling pertama dan paling besar adalah kesyirikan. Ya, dosa-dosa besar sangat banyak sekali. Akan tapi kesyirikan ini yang paling pertama yang dilarang oleh Allah karena lawan daripada tauhid. Kesyirikan diartikan oleh sebagian ulama bahwa yang dimaksud dengan syirik di sini adalah menyamakan Allah dengan makhluknya, atau memalingkan ibadah kepada selain Allah. Menyamakan Allah dengan makhluknya. Dia minta kesembuhan kepada makhluk, dia meminta rizki kepada makhluk, dia mencari berkah kepada makhluk. Berarti menyamakan Allah dengan makhluknya, dan ini kesyirikan. Atau dia memalingkan ibadah yang harusnya untuk Allah, dia palingkan untuk makhluknya. Padahal semua itu ciptaan Allah, dan semua ciptaan Allah itu lemah, tidak bisa memberikan manfaat dan madarat. Maka Syekh menyebutkan bahwa larangan yang paling besar adalah kesyirikan. Dan kesyirikan dibagi menjadi 2 oleh para ulama. Yang pertama, asyirkul akbar, syirik besar. Yang kedua, asyirkul asghar, yaitu syirik kecil. Para ulama menyebutkan perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil. Syirik besar yang pertama mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sedangkan syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syirik besar apabila pelakunya meninggal. Apabila pelakunya meninggal dalam keadaan melakukan kesyirikan dan belum bertaubat kepada Allah, maka Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Pelaku syirik besar tidak akan diampuni dosanya oleh Allah sampai ia bertaubat. Sedangkan syirik kecil, maka dosa-dosa yang dia lakukan akan bisa terhapus dengan amalan-amalan yang dia lakukan, dengan memperbanyak ibadah-ibadah kepada Allah dan beristighfar. Kemudian yang ketiga, syirik besar dapat membatalkan seluruh amalan.
membatalkan seluruh amalan. Amalannya sia-sia. Hajinya, umrahnya, salatnya, zakatnya, zikirnya, bacaan Al-Qur'annya, semuanya batal. Sia-sia. Tapi syirik kecil tidak membatalkan seluruh amalan. Akan tapi amalan yang dia lakukan itu apabila diniatkan untuk selain Allah, maka itu saja yang batal. Nah, ini di antara perbedaan syirik besar dengan syirik kecil. Syirik besar, pelakunya yang meninggal sebelum dia bertaubat, maka akan kekal di neraka dan surga diharamkan baginya. Berbeda dengan yang melakukan syirik kecil. Akan tapi semua ini adalah dosa yang paling besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dosa-dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Menggugurkan seluruh amalan, pelakunya kekal di dalam neraka apabila meninggal dan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh menyebutkan wa a'dhamu ma naha anhu syirk, dan larangan yang paling besar adalah kesyirikan. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ah, adalah beribadah kepada selain Allah dan bersamaan dengan beribadah kepada Allah. Artinya dia beribadah kepada Allah dan di sisi yang lain dia beribadah kepada selain Allah. Salat dipanggil, dia salat. Akan tapi ketika jatuh dalam musibah, dia minta kepada selain Allah. Dia berdoa kepada Allah. Tapi ketika ada suatu hajat, dia datang kepada selain Allah juga. Jadi tidak cukup bagi dia ketika hanya menghadap kepada Allah, masih butuh kepada makhluknya. Ini menduakan Allah dengan makhluknya, menyamakan Allah dengan makhluknya. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadalah hanya kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan apapun. Syai'an, dengan apapun, baik itu dengan matahari dan bulan, baik itu dengan nabi dan rasul atau orang-orang saleh, atau bebatuan atau pepohonan, bahkan hewan, semuanya terlarang. Nah, di sini ada dua perintah. Perintah pertama untuk beribadah hanya kepada Allah. Perintah yang kedua untuk meninggalkan kesyirikan atau disebut dengan larangan. Nah, ini dosa yang paling besar. Nabi SAW beliau sabdakan, a'dhamu dzambi an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW beliau bersabda bahwa dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah padahal Allah telah menciptakanmu. Kemarin kita ingat bahwa Allah menciptakan kita, Allah memberikan rizki kepada kita, Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Bahkan Allah mengutus siapa? Rasulnya. Mengutus Rasulnya untuk membimbing kita, agar kita bisa mentauhidkan Allah. Nah, siapa yang membuat tandingan-tandingan dan menduakan Allah, maka ini merupakan a'dhamu dzambi, dosa yang paling besar. Kemudian kata Syekh rahimahullahu ta'ala, فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا. Apabila ada yang bertanya kepadamu, mal usul thalathah allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Apa itu tiga prinsip? Apa itu tiga
ya, prinsip dan usul yang wajib untuk diketahui bagi setiap manusia. Apa itu 3 pokok dan 3 prinsip yang wajib untuk diketahui bagi setiap manusia? Kata-kata al-usul ini adalah jamak dari aslun. Aslun, dan disebut di sini dengan usul karena perkara-perkara agama dibangun di atas usul ini, yaitu usul apa? Thalathah ini. Semua perkara agama berputar pada 3 permasalahan ini yang akan kita bahas ini. Maka disebut sebagai usul, aslun, asas, pondasi, prinsip utama, pokok dasar yang wajib diketahui oleh setiap manusia. Apa yang harus kita jawab kalau ada yang bertanya, apa 3 prinsip dasar yang wajib diketahui? Fakul, kata Syekh, maka jawablah, ma'rifatul abdi rabbah. Katakan bahwa yang wajib diketahui oleh setiap manusia adalah mengenal Rabb-nya. Setiap hamba, setiap manusia wajib untuk mengenal Rabb-nya. Siapa Rabb-nya? Apa nama-namanya? Apa sifat-sifatnya? Apa saja haknya? Apa saja kewajiban-kewajiban yang diperintahkannya? Ini yang wajib untuk diketahui. Bukan hanya sekedar siapa Rabbmu, kita jawab Allah, halas. Tidak. Tapi hak Allah, apa yang harus kita lakukan? Apa saja perintah dan larangannya? Sehingga kita benar-benar mengenal Allah. Maka yang pertama, ma'rifatul abdi rabbah. Yang pertama, setiap hamba dan manusia wajib mengenal Rabb-nya, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk cara beliau dalam menyampaikan dan menuliskan risalah adalah dengan membuat tanya jawab. Dan ini cara yang sering dipakai oleh Nabi SAW. Nabi sering membuat pertanyaan kepada para sahabat, kemudian Nabi menjawabnya. Ini sebagai sarana dalam belajar dan mengajar. Nabi SAW banyak menyebutkan di dalam hadis-hadisnya. Sebagaimana dalam hadis sahih dari Mu'adz bin Jabal, Nabi SAW ketika membonceng Mu'adz bin Jabal, Nabi bertanya, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Nabi ketika mengendarai kendaraannya dan Mu'adz di belakangnya, Nabi bertanya, "Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah yang wajib ditunaikan oleh setiap hamba dan apa yang akan Allah berikan kepada hamba apabila mereka menunaikan hak-hak Allah?" Kata Mu'adz bin Jabal, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian Rasulullah memberikan jawabannya. Atau dalam hadis Umar bin Khattab yang panjang, ketika Nabi bertanya, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, tahukah engkau siapa penanya itu? Umar katakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Kemudian Nabi katakan, "Innahu Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum." Sesungguhnya yang datang tadi adalah Jibril. Datang untuk mengajarkan urusan-urusan agamamu. Dan banyak sekali disebutkan oleh Nabi SAW. Ini Syekh menyebutkan dengan soal dan jawab. Fakul, kata Syekh, maka jawablah, ma'rifatul abdi rabbah. Adalah setiap hamba wajib mengenal Rabb-nya. Wajib mengetahui siapa Rabb-nya. Mengenali dengan apa? Dengan melihat, dengan berfikir, dengan mentadaburi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dengan membaca dan mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu wahyu yang ada di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh, wadini, yang kedua
wajib bagi setiap hamba untuk mengetahui agamanya. Tidak cukup dia hanya mengaku muslim. Tidak cukup dia hanya memiliki identitas muslim. Kemudian ketika ditanya, apa agamamu? Apa rukun Islam? Apa rukun iman? Apa saja yang dilarang oleh Allah? Apa saja diperintahkan oleh Islam? Apakah Islam ini adalah agama teroris? Bagaimana kita menjawabnya? Apakah Islam ini agama radikal? Apakah Islam ini agama yang tidak memiliki rahmah? Ini harus kita belajari. Karena mereka orang-orang musuh-musuh Islam berusaha membuat kerusakan dan berusaha untuk menyebarkan keburukan tentang Islam. Agama kita harus kita pelajari, harus kita kenali berdasarkan dalil-dalilnya, berdasarkan sumber-sumbernya yang asli dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Karena agama Islam ini agama yang mengajak kepada kemaslahatan manusia di dunia dan di akhiratnya. Agama yang sesuai untuk diterapkan pada setiap zaman, pada setiap tempat, dan pada setiap umat. Agama yang saleh likulli zamanin wa makanin wa ummah. Agama yang cocok untuk diterapkan pada setiap zaman, pada setiap tempat dan negeri, dan pada setiap umat. Yaitu dengan mengikuti segala yang diperintahkan oleh Islam dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Islam. Karena ini agama yang mengajak kepada kemaslahatan. Dan Islam yang murni, yang bersumberkan dari wahyu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Bukan Islam yang dibawa oleh musuh-musuh Islam. Bukan Islam yang dibawa oleh orang-orang yang membenci Islam. Bukan Islam yang dinisbatkan kepada adat-adat istiadat dan kebiasaan satu kaum. Tapi Islam yang bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, kata Syekh, wa nabiyah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Setiap hamba wajib untuk mengetahui siapa nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia wajib mengetahui nabinya, mengetahui namanya, mengetahui sifat-sifatnya, mengetahui tata cara ibadahnya, akhlaknya, dakwahnya, jihadnya, bagaimana beliau bermuamalah dengan para sahabat, bermuamalah dengan yang lebih tua, yang lebih muda, bagaimana beliau bermuamalah dengan orang-orang kafir sekalipun. Semuanya harus kita pelajari dan ketahui agar kita bisa menampakkan bahwa inilah Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Islam yang sesungguhnya, Islam yang dibawa oleh para sahabat Nabi SAW. Maka wajib bagi kita untuk mempelajarinya, mempelajari siapa Nabi kita, bagaimana sifat-sifatnya. Dan di antara kitab yang paling bagus menjelaskan sifat-sifat Nabi kita, agar kita bisa mengenal Nabi kita, mengetahui sifatnya, mengetahui akhlaknya, mengetahui bagaimana beliau bermuamalah. Baca di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yaitu menceritakan tentang akhlak beliau, kemudian tentang fisik beliau, sehingga kita bisa meniru dan mencontoh yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh, fa idza qila lak man rabbuk. Ini Syekh mulai pada prinsip yang akan kita bahas. Syekh mulai dengan al-aslul awal, yaitu prinsip yang pertama. Fa idza qila lak, apabila ada yang bertanya kepadamu, man rabbuk, siapa Rabbmu? Siapa Rabbmu? Fakul Rabbi Allah alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amih. Kata Syekh,
katakan dan jawablah, Rabbku adalah Allah yang telah membimbingku dan memeliharaku. Wa rabb jami'al alamin bi ni'amih, dan memelihara seluruh alam ini dengan kenikmatan-kenikmatannya. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwah, dan dialah Allah sesembahanku, dialah Allah yang aku ibadahi, dan tidak ada yang aku ibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabb kita. Allah yang mengatur alam ini. Allah yang membimbing kita. Allah yang memberikan segala kenikmatannya. Dan di sini ada 3 nikmat di antara kenikmatan-kenikmatan Allah. Yang pertama adalah nikmatul ijad. Nikmatul ijad, yaitu nikmat di mana Allah menciptakan kita yang sebelumnya tidak ada, mengadakan yang sebelumnya tidak ada, ijad. Yang kedua, nikmatul imdad. Nikmatul imdad, yaitu nikmat yang Allah berikan kepada kita dari kenikmatan-kenikmatan yang zahir maupun yang batin. Nikmat makan, minum, istirahat, udara, dan seluruh nikmat yang kita bisa rasakan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, nikmatul i'dad. Nikmatul i'dad, yaitu nikmat yang mana Allah telah mengutus para rasul pada setiap umat untuk menjelaskan tentang syariat-syariat Allah kepada hamba-hambanya. Maka nikmat di sini ada berapa? Ada 3. Nikmatul ijad, nikmatul imdad, wa nikmatul ijad, nikmatul i'dad. Kemudian Syekh ketika menyebutkan Fakul Rabbi Allah, katakan bahwa Allah lah yang memeliharaku. Memelihara dengan nikmat-nikmatnya. Yang tadi ada nikmat ijad, Allah yang mengadakan kita, sebelumnya tidak ada. Nikmatul imdad, Allah memberikan nikmat yang zahir maupun yang batin, semua dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin famin Allah. Semua nikmat yang ada pada kita adalah datangnya dari Allah. Tidak bisa dihitung. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah nikmatul i'dad. Nikmat diutusnya para rasul untuk membimbing umat ini mengajak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang memelihara kita, ya, memelihara dengan kenikmatan-kenikmatan tadi, dan dialah Allah sembahan kita. Allah yang berhak untuk diibadahi, bahwa kita tidak memiliki sembahan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang kita janjikan dan kita ucapkan. La ilaha illallah, ay la ma'buda bihaqqin illallah. Kita mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka sembahan kita yang berhak diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى, dan dalilnya bahwa Allah yang memelihara kita adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, di dalam surat Al-Fatihah. Kita semua hafal ayat ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dalil bahwa Allah yang memelihara kita. Di dalam surat ini dan di dalam ayat ini, satu ayat mencakup 3 tauhid. Mencakup 3 tauhid di dalam satu ayat ini. Kata para ulama, alhamdu ini adalah menetapkan
akan tauhid asma was sifat. Kemudian lillah, ini adalah menetapkan tauhid al-uluhiyah. Kemudian Rabbil alamin, ay Rabbi adalah menetapkan tauhid rububiyah. Satu ayat menunjukkan 3 macam tauhid. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Maka kata Syekh, wa kullu ma siwa Allah alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Bahwa semua yang selain Allah, semua yang ada ini selain Allah adalah alam, makhluk. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan aku adalah salah satu dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa selain Allah yang ada ini adalah apa? Alam, makhluk. Dan kita ini adalah salah satu dari alam, salah satu dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang bertanya, kalau begitu Al-Quran makhluk karena selain Allah. Bagaimana kita menjawab? Bahwa Al-Quran adalah kalamullah wa laysa bimakhluk. Al-Quran adalah firman Allah, kalamullah, dan bukan makhluk. Bukan makhluk. Dan kalamullah, firman Allah, adalah sifat bagi Allah. Dan sifat Allah bukan makhluk. Maka tidak boleh mengatakan Al-Quran makhluk. Tapi Al-Quran adalah kalamullah wa laysa bimakhluk. Al-Quran adalah firman Allah dan bukan makhluk, bukan ciptaan Allah. Kemudian kata Syekh, fa idza qila lak bima arafta rabbak. Kalau ada yang bertanya kepadamu, bagaimana engkau bisa mengenali Rabbmu? Bagaimana engkau bisa mengetahui Rabbmu? Tadi kita mengatakan bahwa Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Tayyib, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa Allah itu adalah Rabb kita? Faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Jawablah bahwa kita mengenali Allah, mengetahui Allah adalah dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluk-makhluknya. Adanya ayat-ayat Allah, baik itu ayat-ayat kauniyah, syar'iyah, atau ayat-ayat kauniyah, yaitu makhluk-makhluk Allah. Jadi kita bisa mengenali Allah dan mengenali Allah sebagai Rabb kita dari ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kita mengenali Allah dari ciptaan-ciptaan Allah yang ada ini. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kuasaan Allah, al-lailu wan nahar, ada malam, ada siang. Wasyamsu wal qamar, ada matahari, ada bulan. Ada matahari, ada bulan. Wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wal aradun as-sab'. Wa man fihinna wa ma bainahuma. Dan di antara makhluk-makhluk Allah adalah as-samawatus sab', yaitu langit-langit yang 7. Karena langit bertingkat-tingkat, 7 tingkatan. Dan bumi yang 7, karena bumi juga bertingkat-tingkat tapi ke bawah, 7. Dan apa yang ada di antara keduanya, semua itu adalah makhluk Allah. Dan dengannya kita bisa mengenal bahwa Rabbi Allah, Allah lah Rabb kita, Allah lah yang memelihara kita, Allah lah yang telah menciptakan kita. Wad dalilu, dan dalilnya adalah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adanya malam dan siang. Wasyamsu wal qamar, adanya matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar,
maka janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan. Karena itu merupakan apa? Ciptaan Allah. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan. Ada tidak manusia yang sujud matahari dan bulan? Ada, dan banyak. Mereka sujud dan meminta, meyakini bahwa itu semua memberikan manfaat dan mawarat. Sehingga mereka sujud kepada bulan, kepada matahari. Wala lil qamar, dan jangan juga sujud kepada bulan-bulan. Wasjudu lillah, dan sujudlah hanya untuk Allah. Sujudlah hanya untuk Allah. Ada yang sujud kepada bulan, sujud kepada matahari, sujud kepada pepohonan, sujud kepada bebatuan, bahkan sujud kepada hewan, dan sujud kepada kuburan. Dan ini semua adalah kesyirikan yang nyata, karena sujud hanya untuk Allah. Wasjudu lillah, dan sujudlah hanya untuk Allah. Bahkan sujud kepada orang tua pun dilarang. Dan ini bentuk dari kesyirikan. Tidak boleh sujud kepada manusia. Oleh karena itu Nabi SAW ketika beliau sabdakan tentang wanita agar mereka memahami ini, bagaimana kedudukan seorang suami. Kata Nabi SAW, "Lau kuntu amur ahadin an yasjuda li ahad, la amartul mar'a an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya aku diberi wewenang oleh Allah untuk memerintahkan seorang boleh sujud kepada manusia, niscaya aku akan perintahkan wanita-wanita, para istri-istri agar sujud kepada suaminya. Akan tapi sujud kepada manusia tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Allah sebutkan wasjudu lillah, sujudlah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang Allah perintahkan. Ketika Allah perintahkan siapa? Malaikat dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam. Dan itu Allah yang merintahkan. Selain daripada itu Allah katakan wasjudu lillah, sujudlah hanya untuk Allah. Alladzi khalaqahun, Allah yang telah menciptakan mereka semua. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan matahari dan bulan. Allah yang menciptakan semua makhluknya. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar orang yang beribadah kepada Allah, maka sujudlah hanya kepada Allah. Tapi ini kan kuburannya kiai, tapi ini kan kuburannya wali, ini kan kuburannya sunan. La yanfa', tidak bisa memberikan manfaat, bal yadur, bahkan itu menjadi madharat bagi orang sujud di sana. Meskipun kuburan Nabi sekalipun, meskipun kuburan Nabi, tidak boleh seorang sujud di sana. Bahkan Nabi SAW sudah berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku ini seperti berhala yang akan diibadahi dan disembah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, maka disitulah Allah mengabulkan doa nabinya, dan Nabi dikuburkan di rumahnya Aisyah. Sehingga tidak ada lagi yang sujud di kuburan Nabi. Tidak ada orang-orang yang bisa sujud di kuburan Nabi, sebagaimana yang terjadi pada nabi-nabi terdahulu. Pada umat-umat terdahulu, mereka sujud kepada kuburan nabi-nabi mereka, dan mereka adalah manusia-manusia yang terlaknat. Sekarang mereka sujud kepada para wali, mereka sujud bahkan kepada hewan, Nah ini ya, Allah ingatkan, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar beribadah, maka tinggalkan sujud-sujud kepada makhluk tersebut. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, inna rabbakumullah, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Kalau ditanya man rabbuk, Allah. Inna rabbakumu Allah, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Alladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam. Dialah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi fi 6 ayyam, selama 6 masa, 6 hari. Thumma stawa 'alal arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Allah beristiwa di atas arsy. Maka ketika ditanya aina Allah, di mana Allah, kita wajib untuk menjawab ala arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Allah di atas arsy,
di atas langit, di atas arsy. Ya, dan ini akidah ahli sunnah wal jamaah yang membedakan dengan akidah-akidah ahli bid'ah wal ahwa. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam banyak ayatnya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah berada di atas arsy. Ya, Allah berada di atas arsy dan disebutkan di dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah, "Tsumma stawa 'alal arsy." Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Yushil lailan nahara. Allah menutupkan malam kepada siang. Malam ditutupkan kepada siang. Siang, malam, siang, malam. Wahakad. Yatlubuhu hafidha. Dengan cepat. Siang, kemudian datang malam. Siang, datang malam. Yatlubuhu hafidha. Dengan cepat. Wasyamsa wal qamara. Dan dialah Allah yang telah menciptakan matahari dan bulan. Wan nujum. Dan bintang-bintang. Musakharatim bi amri. Semua itu tunduk kepada Allah. Semua makhluk tadi, bulan, matahari dan bintang-bintang tunduk kepada Allah, tunduk kepada perintah Allah. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah bahwa hak Allah lah dalam menciptakan dan memerintahkan. Hanya Allah yang berhak menciptakan dan memerintahkan. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah Rabbul alamin. Ini dalil bahwa Allah adalah Rabb kita dan Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Adapun makhluk-makhluknya, sebesar apapun makhluk-makhluk Allah, maka itu semua tidak berhak untuk diibadahi. Ada yang bertanya, kenapa Allah menciptakan langit dan bumi atau menciptakan langit dan bumi? Naam, selama 6 masa dan 6 hari. Kenapa Allah tidak langsung katakan kun fayakun? Tapi kenapa Allah menciptakan selama 6 hari? Sebutkan oleh para ulama bahwa seorang yang memiliki keimanan yang kokoh, memiliki tauhid yang sempurna, maka dia pasti meyakini bahwa Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah memiliki kekuatan yang tidak ada batasnya. Allah Maha perkasa atas segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala yang firmankan, "Idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun." Dalam surat Al-Baqarah ayat 117. Kalau Allah hendak perintahkan, Allah hendak ciptakan suatu, Allah katakan kun fayakun, selesai. Jadi, maka jadi. Dalam surat Yasin ayat 82 Allah sebutkan innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah menginginkan suatu, Allah katakan kun fayakun. Tapi di sini Allah menyebutkan selama 6 masa. Orang memiliki keimanan yang kokoh, tauhid yang sempurna, dia yakin Allah Maha kuat, tidak ada batasnya. Allah Maha perkasa. Allah mampu untuk segala-galanya. Tapi Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 masa. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya. Beliau menyebutkan bahwa apa saja yang diciptakan atau apa saja yang dilakukan oleh Allah pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Dan apabila kita tidak mengetahui hikmahnya, maka tidak boleh kita menolaknya. Jadi apa saja yang Allah lakukan, apa saja yang Allah ciptakan, pasti ada hikmahnya. Dan kalau kita tidak mengetahui hikmahnya, maka tidak boleh kita menolaknya. Tapi kita ingat akan firman Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 23. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak akan ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tapi mereka manusia akan ditanya oleh Allah. Manusia akan ditanya oleh Allah. Kenapa tidak beribadah kepada Allah? Kenapa tidak meyakini apa yang Allah kabarkan? Kenapa tidak mau tunduk kepada perintah Allah? Kenapa tidak mau meyakini tentang ciptaan-ciptaan Allah? Manusia akan ditanya oleh Allah, bukan Allah yang ditanya.
Kata beliau rahimahullah, Allah ingin mengajarkan kepada hamba-hambanya. Allah ingin mengajarkan kepada hamba-hambanya tentang kelemah lembutan, tentang tathabbut, kehati-hatian dalam segala perkara. Allah menciptakan langit dan bumi 6 masa. Allah ingin mengajarkan kepada hamba-hambanya kelemah lembutan, kehati-hatian dalam segala perkara. Dan Allah ingin menunjukkan kepada para malaikat akan kekuasaannya, akan kekuatannya sedikit demi sedikit kepada para malaikat. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan segala sesuatu, maka di situ ada masanya. Segala sesuatu ada masanya, ada ajalnya. Inilah diantara sebab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, kenapa Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 masa. Kemudian kata Syekh, "War-Rabbu huwal ma'bud." Ketahuilah bahwa Rabb adalah ma'bud, adalah sembahan. Adalah sembahan. Dan Allah yang berhak untuk diibadahi. Tadi kita sebutkan, "Inna rabbakumullah." Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Maka dialah sembahan kita. Wad dalilu, dan dalilnya bahwa Allah yang berhak untuk diibadahi adalah firman Allah, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai seluruh umat manusia, Allah memanggil dengan sebutan manusia. Di sini mencakup seluruh anak Adam. Yang muslim, yang kafir dipanggil oleh Allah. Wahai seluruh manusia, u'budu rabbakum. Sembahlah Rabb kalian. Beribadalah kepada Rabb kalian. Siapa Rabb kalian? Alladzi khalaqakum. Yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum. Dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Kalian diperintahkan beribadah kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kata para ulama, seruan ini untuk seluruh anak Adam. Seruan untuk beribadah hanya kepada Allah. Dan ulama mengatakan bahwa perintah beribadah hanya kepada Allah dengan sharih di awal Al-Quran adalah pada ayat ini. U'budu rabbakum adalah perintah sharih di awal Al-Quran dengan u'budu rabbakum. Naam, dalam surat Al-Fatihah ada firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang berarti bahwa hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Tapi kalimat yang sharih, perintah untuk beribadah, kalimat yang jelas dengan tegas, beribadah hanya kepada Allah adalah dalam ayat ini. U'budu rabbakum. U'budu rabbakum. Kata para ulama, seluruh perintah ibadah tujuannya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Allah perintahkan beribadah agar kita menjadi orang bertakwa. Allah perintahkan kita berpuasa agar kita menjadi orang bertakwa. La'allakum tattaqun. Allah perintahkan kita sholat agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena takwa ini jazanya, pahalanya adalah surga. Maka yang menciptakan kita, yang menciptakan orang-orang sebelum kita, semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Qala alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Dan dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian apa? Firasha. Al-arda, bumi sebagai hamparan. Bumi dijadikan oleh Allah untuk manusia ini dan seluruh makhluknya. Kita bisa bersenang-senang di atas muka bumi. Kita bisa istirahat di atas muka bumi. Kita bisa berjalan di atas muka bumi. Ini semua ciptaan Allah. Ciptaan Allah.
Allah perintahkan beribadah. Allah larang kita berbuat syirik di atas muka bumi Allah. Bumi milik Allah. Bumi milik Allah. Bahkan Allah sebutkan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka bumi. Karena bumi ini milik Allah. Ciptaan Allah. Yang Allah perintahkan di atas muka bumi hanya untuk beribadah. Makanya Nabi SAW menyebutkan, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Allah menciptakan bumi ini untukku dan untuk umat Nabi ini masjidan wa tahura, sebagai tempat untuk sujud dan sebagai alat untuk bersuci, tayammum. Bumi milik Allah. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian membuat kerusakan di atas muka bumi ini setelah Allah islahiha, menciptakannya. Kata Imam At-Tabari rahimahullah, jangan kalian berbuat kesyirikan di atas muka bumi setelah Allah menurunkan dan mengutus para nabinya, mengajak beribadah hanya kepada Allah dan mengingatkan dari bahaya kesyirikan. Kemudian kata Allah, was-samaa'a binaa'a, dan Allah lah yang telah menciptakan untuk kalian langit-langit sebagai atap. Langit, ada bumi. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan dialah Allah yang telah menurunkan dari langit air hujan. Fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum, maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dengan air tersebut buah-buahan sebagai rizki untuk kalian. Allah turunkan hujan, tumbuhlah pepohonan, tumbuhlah buah-buahan, kemudian menjadi rizki bagi manusia. Ini semua kenikmatan dari Allah, ciptaan-ciptaan Allah. Kemudian Allah kasih rizki dari buah-buahan tersebut. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka ingat satu hal, kata Allah, jangan kalian menjadikan untuk Allah sekutu-sekutu, sembahan-sembahan selain Allah, sedangkan kalian mengetahui. Ketika kita hendak menanam, kita datang kepada Allah dan memohon, ya Allah mudahkan tanaman ini. Ya Allah berilah panen pada tanaman ini. Ketika Allah beri panen pada tanaman, pepohonan dan buah-buahan tersebut, jangan kita berlaku syirik kepada Allah. Jangan menduakan Allah dengan makhluknya. Allah ingat, fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian membuat sekutu-sekutu untuk Allah. Sebagian manusia mau panen, dia berdoa. Ketika sudah panen, dia berbuat syirik kepada Allah. Tidak bersyukur kepada Allah. Malah dia bersyukurnya kepada makhluk. Dia sembelihkan hewan, kemudian dia buang kepalanya di lautan, di daratan, dengan alasan ini sebagai sedekah bumi, sedekah lautan. Padahal ini semua kesyirikan, karena menyembelih hanya untuk Allah. Menyembelih hanya untuk Allah, dan ini ibadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, fasalli li rabbika wanhar, dan salatlah hanya untuk Rabbmu, dan sembelihlah hanya untuk Rabbmu. Dan Allah sebutkan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakan, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kaum muslimin jatuh dalam kesyirikan ini, menjadikan sedekah bumi dan lautan ini dianggap sebagai ritual tahunan yang diagung-agungkan, padahal ini kesyirikan. Ini yang menyebabkan kehancuran suatu negeri. Ini yang bisa melemahkan kaum muslimin di hadapan kaum kufar. Ini yang menjadi kemurkaan Allah ketika mereka menduakan Allah dengan makhluknya. Mereka lupa yang memberikan rizki Allah, yang memberikan panen Allah, yang memberikan segala-galanya Allah. Maka hendaknya mereka bersyukur kepada Allah. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah
beliau mengatakan, qala Ibnu Katsir rahimahullah taala, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau adalah seorang mufassir, muarrikh, muhaddits, alim min ulama'i al-Islam, seorang imam, seorang mufassir, ahli tafsir dengan karyanya tafsir Al-Quran Al-Azim yang dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir, dengan karyanya dalam sejarah Al-Bidayah wan Nihayah, dalam karya-karyanya yang lain. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, salah satu dari murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau mengatakan, al-khaliqu li hadhil asya' huwal mustahiqqu lil ibadah. Maka yang menciptakan ini semua, menciptakan langit dan bumi, menciptakan matahari dan bulan, menciptakan bintang-bintang, menciptakan bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, menurunkan hujan, memberikan rizki, maka huwal mustahiqqu lil ibadah. Dialah yang berhak untuk diibadahi. Dia yang berhak untuk diibadahi. Bukan kuburan yang diibadahi, bukan pepohonan yang dimintai, bukan bebatuan yang diberikan sesajen-sesajen, bukan. Tapi Allah yang berhak untuk diibadahi. Allah tidak minta rizki dari kita. Allah tidak meminta bagian dari panenan kita. Allah tidak meminta uang dari kita. Tapi cukup kita datang kepada Allah, kita mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Kita menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah. Kita menggunakan di dalam jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita datang kepada Allah, berdoa kepada Allah, beribadah hanya untuk Allah. Kalau makhluknya ketika memberi, maka dia ingin untuk diberi lagi. Ada kuburan yang diagungkan. Ketika orang panen, dia datang ke sana membawa makanan. Ketika dia panen, dia datang membawa buah-buahan. Ketika dia tidak punya apa-apa, dia datang meminta di sana. Padahal Allah ingatkan, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Kalau kalian doa di sana, mereka tidak bisa dengar doa kita. Mereka sudah jadi tanah. Dan kalau seandainya mereka bisa mendengar doa kita, mereka tidak akan bisa mengabulkan doa kita. Ini pentingnya tauhid. Ini pentingnya mengetahui bahwa Allah lah yang berhak untuk diibadahi, agar kita tidak salah dalam beribadah. Maka Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ya, beliau kunyahnya Abul Fida. Kunyahnya Abul Fida. Bernama Ismail ibn Umar Ad-Dimashqi. Abul Fida. Abul Fida kunyahnya. Namanya Ismail bin Umar Ad-Dimashqi. Beliau meninggal pada tahun 774 Hijriyah. Murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata para ulama, Ibnu Taimiyah adalah madrasah, bal jami'ah. Ibnu Taimiyah ini bukan hanya sekedar madrasah, tapi seperti universitas. Murid-murid yang keluar dari beliau lahir para ulama. Ibnul Qayyim, murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Adz-Dzahabi, murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Rajab Al-Hambali, murid Ibnu Taimiyah. Ibnu Katsir, murid Ibnu Taimiyah. Jadilah ahli hadis, jadilah ahli tafsir, jadilah ahli fikih, jadilah ahli tarikh, ahli sirah. Ini Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan di antaranya adalah Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemudian kata Syekh, wa anwa'ul ibadah allati amara Allah biha, dan di antara macam-macam ibadah yang diperintahkan oleh Allah adalah mithlul islami wal imani wal ihsan, adalah seperti Islam dan cabang-cabangnya, iman dan rukun-rukunnya, wal ihsan, wa minhu du'a, dan di antara yang diperintahkan oleh Allah juga dalam beribadah adalah doa. Doa, karena doa ini ibadah. Wal khauf, rasa takut, takut hanya kepada Allah, takut kepada Allah. War raja, berharap kepada Allah.
wat tawakkul, dan bertawakal, menyerahkan segala urusan kepada Allah, war raghbah, dan berharap, war rahbah, dan cemas, wal khusyu', kekhusyuan, wal khasyah, dan rasa takut, wal inabah, inabah yaitu bertaubat, wal isti'anah, dan meminta pertolongan, wal isti'adah, dan berlindung kepada Allah, wal istighatsah, dan meminta pertolongan pada saat suatu kegentingan atau minta pertolongan pada saat datangnya musibah, wadzabhu, dan sembelihan, wan nadhru, dan nazar, wa ghairu dzalik, dan yang lain-lainnya dari macam-macam ibadah. Min anwa'il ibadah allati amara Allah biha kulluha lillahi ta'ala. Itu macam-macam ibadah yang Allah perintahkan semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti Syekh akan memperinci satu-satu berserta dalil-dalilnya. Karena kita mengenal Islam berdasarkan dalil, bukan dengan ikut-ikutan. Maka Syekh akan memperinci dari macam-macam ibadah tersebut dengan dalil-dalilnya. Qala wad dalilu qauluhu ta'ala. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu hanya milik Allah, maka janganlah kalian berdoa ya kepada siapapun bersamaan berdoa dengan Allah, atau janganlah kalian berdoa kepada selain Allah atau menduakan Allah. Masjid-masjid tempat beribadah hanya untuk Allah. Jangan kalian jadikan itu sebagai tempat untuk berbuat syirik kepada Allah, menduakan Allah dengan makhluknya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan masajid di dalam ayat ini ada 3 tafsiran. Adalah masajid yang dimaksud adalah masjid-masjid yang dibangun di sini. Masjid-masjid yang ada, yang dibangun. Maka tidak boleh seorang berbuat syirik di dalam masjid tersebut. Harus beribadah untuk Allah. Sehingga masjid harus dijauhkan dari kuburan. Kuburan dijauhkan dari masjid. Atau tidak boleh masjid dibangun di atas kuburan. Tidak boleh kuburan dimasukkan di dalam masjid. Masjid harus murni lillah, untuk Allah. Karena ini rumah Allah. Tidak seperti orang-orang Yahudi dan Nasara. Ittakhadhu kubur anbiya'im masajid. Mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Maka kuburan tidak boleh disatukan dengan masjid, karena masjid adalah rumah Allah. Yang kedua, masjid diartikan oleh ulama di sini adalah a'dha'us sujud, anggota badan yang anggota sujud. Yaitu ada berapa anggota sujud? Ada 7. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk sujud dengan 7 anggota badan. Dengan apa? 2 tangannya. Kemudian dengan 2 lututnya. Kemudian dengan 2 kakinya. Dan yang satu apa? Wajahnya. Dan di situ mencakup hidungnya. Maka 7 anggota sujud ini tidak boleh dibuat sujud kepada selain Allah. Hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah. Yang ketiga, sebagian ulama menyebutkan masajid dalam ayat ini adalah bumi. Adalah bumi. Kenapa? Mereka berhujjah dengan hadis Nabi SAW, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Diciptakan untukku bumi ini sebagai tempat sujud dan sebagai alat untuk bersuci. Nah, ini 3 artian yang semuanya benar. Kata para ulama, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Kemudian kata Syekh, faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafir. Maka barang siapa sarafa, memalingkan, minha, di antara ibadah-ibadah tersebut, syai'an li ghairillah, memalingkan di antara ibadah tersebut ya untuk selain Allah, fahuwa musyrikun kafir, maka dia musyrik dan kafir. Kenapa?
Karena ibadahnya untuk Allah, berdoa hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, menyembelih hanya untuk Allah. Tapi kalau dipalingkan untuk makhluk, maka dia musyrik kafir. Siapa yang mengatakan demikian? Allah. Yang menghukumi musyrik dan kafir Allah, bukan kita. Allah. Yang menghukumi kafir Allah. Wad dalilu qaulu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yad'u, barang siapa yang beribadah ma'allahi ilahan akhar, barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, atau dia beribadah kepada Allah dan beribadah kepada yang lainnya, la burhana lahu bihi, tidak ada hujah bagi mereka. Mereka diperintahkan Allah hanya beribadah kepada Allah, kemudian mereka menduakan Allah, mereka menyekutukan Allah, mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah. La burhana lahu bihi, mereka tidak punya hujah, tidak punya dalil. Mana dalilnya kalau Allah perintahkan kita beribadah kepada Nabi Isa? Mana dalilnya kalau Allah perintahkan kita beribadah kepada Uzair? Mana perintahnya kalau Allah perintahkan kita beribadah kepada kuburan? Tidak ada. Semuanya perintah untuk beribadahnya kepada Allah. Maka orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya, menduakan Allah dengan makhluknya, la burhana lahu bi, tidak memiliki hujah. Fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih, sesungguhnya perhitungannya nanti di sisi Allah. Perhitungannya nanti di sisi Allah. Biarkan mereka ketika tidak mau dinasihati, tidak mau diingatkan, biarkan perhitungannya mereka nanti di sisi Allah. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang kafir tersebut. Nah, di sini Allah menyebutkan bahwa orang yang menduakan Allah, beribadah kepada selain Allah, maka Allah katakan innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak akan pernah beruntung orang-orang kafir tersebut, karena mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa fil hadis, dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah sebutkan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah inti daripada ibadah. Akan tapi hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Tirmidzi rahimahullah, dan hadis ini dhaif, dan yang sahih adalah ad-du'a huwal ibadah. Ad-du'a huwal ibadah, itu adalah lafaz yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa doa itu adalah ibadah. Ya, maka kalau ibadah kita tujukan hanya kepada siapa? Allah. Berdoa ibadah, maka berdoalah kepada Allah, jangan kepada makhluknya. Para ulama membagi doa itu ada dua macam. Doa itu ada dua macam. Yang pertama, doa ibadah, atau disebut dengan doa tsana. Doa yang berarti ibadah dan pujian-pujian. Ya, doa yang berarti ibadah dan pujian-pujian. Seperti apa? Seperti sholat, puasa, haji, atau kita memuji Allah dengan berzikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu semua doa yang berarti kita memuji Allah. Ini doa ibadah wa tsana, pujian. Doa yang kedua adalah doa masalah. Doa masalah maksudnya adalah apa? Berdoa dengan meminta kepada Allah. Doa yang berarti meminta kepada Allah dan memohon kepadanya. Seperti ketika kita mengucapkan ya Rahman irhamni, wahai yang maha penyayang, sayangilah aku. Ya Ghaffar, wahai yang mengampuni dosa-dosa manusia, ighfirli, ampunilah dosa-dosaku. Ya Razzaq, wahai yang memberikan rizki, urzuqni, berilah rizki kepadaku. Wahakadha. Ini namanya doa apa? Permohonan, permintaan. Dan semuanya ini adalah ibadah. Wa dalilu qaulu ta'ala. Dan dalilnya juga adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum, dan berkata siapa? Rabb kalian, Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, memintalah kepadaku. Astajib lakum, niscaya aku akan
mengabulkan permintaan kalian. Allah yang berjanji. Allah katakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku akan beri. Pasti aku akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, sesungguhnya orang-orang yang tidak butuh an ibadati, dari berdoa kepadaku. Sombong, tidak mau berdoa kepadaku. Mereka tidak butuh kepadaku. An ibadati. Di sini Allah menyebutkan bahwa doa adalah ibadah. Orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan dimasukkan ke dalam jahannam dengan hina. Mereka akan dimasukkan dengan hina ke dalam jahannam karena mereka sombong. Manusia ini semuanya fuqara ilallah. Kata Allah, antumul fuqara ilallah. Sesungguhnya kalian semua ini fuqara, membutuhkan kepada Allah. Allah yang maha kaya, Allah yang memberikan rizki. Minta kepada Allah. Tidak boleh seorang sombong kemudian tidak mau berdoa kepada Allah. Bahkan Nabi SAW beliau menyebutkan bahwa Allah membenci dan murka man lam yad'u, yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah kekuatan, kita mohon kepada Allah pertolongan, kita mohon kepada Allah kemudahan, kita mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Nabi SAW mohon kepada Allah, wa qur rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan ilmu kepadaku. Kita belajar, tidak faham-faham, minta pertolongan kepada Allah, dimudahkan. Minta pertolongan Allah, dimudahkan untuk memahami, menghafal. Dimudahkan oleh Allah untuk membaca, diberi pertolongan oleh Allah. Kita mohon, ya Allah malas sekali ya Allah ini. Saya minta pertolongan ya Allah kepadamu, berilah kekuatan, berilah semangat ya Allah. Bahkan Nabi SAW biasa mendoakan sahabatnya, zadakallahu hirsan. Ini diantara doanya, ya Allah, zadakallahu hirsan, mudah-mudahan Allah memberikan kepadamu tambahan semangat. Semangat beribadah, semangat belajar, semangat beramal, semangat dalam beramal saleh. Zadakallahu hirsan, mudah-mudahan Allah memberikan tambahan semangat kepadamu. Ini diucapkan oleh Nabi SAW. Nabi terus berdoa di pagi hari kepada Allah, meminta tambahan ilmu. Kita berapa kali minta tambahan ilmu? Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berilah aku rizki yang barakah, yang halal. Ya Allah, terimalah semua amalanku. Maka kita tidak boleh menyombongkan diri, kemudian tidak mau berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan ibadah. Seorang yang berdoa, maka dia telah beribadah kepada Allah. Seorang yang berdoa, dia mendapatkan pahala dari Allah karena dia sudah beribadah. Adapun doanya apakah dikabulkan pada saat itu oleh Allah, atau ditahan, diakhirkan oleh Allah, atau bahkan diakhirkan di akhirat oleh Allah, maka itu kembalikan kepada Allah. Tapi kewajiban kita adalah berdoa dan memohon kepada Allah, dan doa kita sudah dicatat oleh Allah sebagai ibadah dan dicatat sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang bisa kita baca dari muqaddimah yang ketiga, kemudian juga dari pembahasan yang pertama tentang man rabbuk, dan sedikit tentang macam-macam ibadah yang harus kita tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi sebab bagi kita untuk semangat di dalam belajar, semangat dalam menghafal, semangat untuk terus membaca dan beramal saleh hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi ilmu yang berkah bagi kita semuanya. Wallahu alam. Mungkin ada yang tanyakan, fadhal.